Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema Yesus menjumpai kita. Bacaan terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan sebuah kisah yang indah, kisah yang penuh makna dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Ini mengkisahkan tentang perjumpaan yang luar biasa antara Yesus yang telah bangkit dengan murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Sebuah perjumpaan yang bukan hanya sekedar pertemuan biasa, tetapi sebuah momen yang penuh dengan berkat, dengan pemulihan dan penegasan kasih. Setelah kebangkitannya, Yesus untuk ketiga kalinya menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang melaut dan semalaman gagal menangkap ikan. Di pagi hari, Yesus yang tidak mereka kenali menyuruh mereka menebarkan jala di sisi kanan perahu, dan mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar hingga jala hampir robek. Murid yang dikasihi menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Petrus segera menghampirinya. Sesampainya di darat, mereka melihat Yesus telah menyiapkan sarapan. Yesus mengajak mereka sarapan bersama, menegaskan bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, mari kita perhatikan betapa Yesus menjumpai murid-muridnya justru di tengah kegagalan mereka. Semalaman mereka berjuang, namun tidak ada hasil. Ini mungkin cerminan dari pengalaman kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kita merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun pintu rezeki seolah tertutup. Kita mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, bisnis yang lesu, atau kesulitan ekonomi yang menghimpit. Dalam situasi seperti itu, kisah ini memberikan pengharapan. Yesus meskipun tidak dikenali pada awalnya, hadir dan memberikan solusi yang ajaib. Ia tidak menyalahkan mereka atas kegagalan semalam. Ia justru menunjukkan kuasanya dan memberikan berkat jasmani yang melimpah. 153 ekor ikan yang besar-besar. Mari kita perhatikan beberapa tafsiran mengenai angka 153. Tafsiran pertama adalah tafsiran yang disebut tafsiran literal. Sebagian orang percaya bahwa angka ini adalah jumlah ikan yang sebenarnya, jumlah yang ditangkap tadi. Sebuah detail yang diingat oleh saksi mata. Tetapi tafsiran kedua bersifat lebih simbolis. Mengenai angka 153 mereka memberikan tafsiran simbolis. Beberapa naturalis kuno percaya ada 153 jenis ikan di dunia, sehingga tangkapan ini melambangkan universalitas misi gereja untuk menjangkau segala bangsa. Ada juga yang mencoba menghubungkan angka ini dengan nilai numerik huruf dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Meskipun tafsiran ini seringkali spekulatif, yang pasti jumlah yang besar dan jala yang tidak robek melambangkan kelimpahan berkat dan persatuan dalam pelayanan. Sekarang mari kita lihat apa arti praktisnya dalam kehidupan kita. Di tengah kesulitan ekonomi global, di tengah kebijakan tarif yang tidak menentu, yang mungkin mempengaruhi pekerjaan dan penghidupan kita, ingatlah bahwa Yesus melihat pergumulan kita. Ia tidak tinggal diam. Ia adalah Tuhan yang berkuasa memberikan berkat-berkat jasmani. Mungkin berkat itu tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan,
Namun percayalah bahwa Ia sanggup memberkati pekerjaan tangan kita, memberikan hikmat kepada kita, dan mengelola keuangan, dan juga membuka jalan keluar yang tidak terduga sebelumnya. Oleh karena itu, jangan putus asa di dalam segala usaha yang kita lakukan, dan teruslah berdoa memohon pertolongannya. Lebih dari sekadar memberikan ikan, perjumpaan ini adalah momen pemulihan bagi para murid, terutama Petrus. Setelah menyangkal Yesus 3 kali, Petrus pasti diliputi rasa bersalah dan keraguan akan statusnya sebagai murid. Namun Yesus tidak mengungkit masa lalu di depan umum. Ia justru memberikan kesempatan bagi Petrus untuk menunjukkan kasih-Nya dalam percakapan selanjutnya. Yohanes 21 ayat 15-19. Tindakan Yesus menyiapkan sarapan bagi mereka, api yang membara, ikan dan roti, adalah simbol dari pemeliharaan dan persekutuan yang Ia tawarkan. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengecewakannya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Mereka tetap murid-murid-Nya, dan Ia tetap menyertai mereka. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa bersalah karena telah mengecewakan Tuhan, keluarga, atau orang-orang terdekat. Mungkin kita merasa tidak layak lagi menerima kasih dan pengampunan. Ingatlah kisah Petrus. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh pengampunan. Ia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Ia justru datang untuk memulihkan hubungan kita dengannya, memulihkan hubungan kita dengan sesama. Jangan biarkan rasa bersalah menghantui Anda. Datanglah kepada Yesus, akui kesalahan Anda, dan terimalah pengampunannya yang sempurna. Ia rindu memulihkan status Anda sebagai anak-anaknya dan memperbaharui panggilan Anda dalam hidup ini. Setelah sarapan, Yesus secara khusus berbicara kepada Petrus, memulihkannya dan memberikannya tugas penggembalaan. Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini adalah penegasan kembali kepada panggilan Petrus sebagai pemimpin di antara para rasul. Meskipun pernah gagal, Yesus memberikan kesempatan kedua, bahkan tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin dalam kehidupan Anda pernah juga merasa gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pelayanan, atau gagal dalam peran Anda di keluarga. Mungkin Anda merasa tidak lagi layak untuk dipercaya. Namun seperti Petrus, Yesus melihat potensi dalam diri Anda. Ia tidak memandang masa lalu Anda sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Jika Anda merasa kehilangan arah atau pekerjaan, percayalah bahwa Yesus memiliki rencana yang baru bagi Anda. Ia sanggup memulihkan posisi Anda dan memberikan Anda tanggung jawab yang baru sesuai dengan karunia-karunia Tuhan dan kemampuan Anda. Jangan biarkan kegagalan di masa lalu mendefinisikan masa depan Anda. Terimalah pemulihan dari Yesus dan bersiaplah untuk tugas baru yang Ia siapkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pesan utama dari perikop ini adalah bahwa Yesus menjumpai murid-muridnya di tengah kehidupan mereka yang nyata, saat mereka bekerja, saat mereka gagal, saat mereka meragukan diri sendiri. Demikian juga Yesus ingin menjumpai Anda hari ini, dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi. Bagi yang sakit jasmani, Yesus adalah penyembuh. Ia sanggup memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi tubuh Anda. Datanglah kepadanya dalam doa,
mohon belas kasihannya, dan percayalah ia dengan peduli dengan penderitaan Anda. Kedua, bagi yang mengalami kegalauan jiwa, Yesus adalah damai sejahtera, sumber segala damai sejahtera. Di tengah kecemasan, di tengah ketidakpastian, carilah Dia dalam firman-Nya dan di dalam doa. Ia akan memberikan ketenangan. Ia akan memberikan penghiburan bagi jiwa Anda. Ketiga, bagi Anda yang kehilangan arah hidup, Yesus adalah terang dunia. Mintalah hikmat dan petunjuk darinya. Ia akan menuntun langkah-langkah Anda menunjukkan jalan yang benar. Kemudian bagi yang kehilangan pekerjaan, Yesus adalah pemelihara. Percayalah bahwa Ia akan mencukupi kebutuhan Anda. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan Ia akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi Anda. Keempat, bagi yang gelisah menghadapi masa depan, Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Serahkan kekhawatiran Anda, kekhawatiran masa depan Anda kepadanya. Dia memiliki rencana yang indah bagi masa depan Anda. Ingatlah bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit, Ia adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyertai kita. Saudara-saudara, Yesus yang sama, yang menjumpai murid-murid di tepi danau Tiberias, Yesus yang sama, yang hadir di tengah-tengah kita hari ini. Ia rindu untuk menjumpai Anda secara pribadi, memberikan berkat, memberikan pemulihan, dan penegasan kasih-Nya. Janganlah kita menutup hati baginya. Bukalah diri untuk perjumpaan yang mengubah hidup ini. Terimalah uluran tangannya, dengarkan suaranya, biarkan Ia menuntun langkah-langkah hidup kita. Karena ketika Yesus menjumpai kita, tidak ada lagi kegagalan yang abadi, tidak ada lagi rasa bersalah yang menghancurkan, dan tidak ada lagi masa depan yang tanpa harapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang bangkit telah menemui Petrus dan kawan-kawan di tepi danau Tiberias. Engkau Tuhan yang hidup juga menemui kami dalam situasi kami yang berbeda. Kami sambut Engkau dalam penyembahan dan syukur. Allah Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus, kami bawakan kepadamu saudara-saudara pendengar yang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Tuhan Allah dan yang penuh kebaikan, dengar dan kabulkan doa ini yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.